Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi Ustaz telah menerangkan tentang bahwa doa orang tua adalah doa yang makbul. Sedangkan kita ketahui bahwa doa yang dikabulkan mempunyai beberapa syarat dan ada kriteria pula doa yang tidak dikabulkan. Misalnya dia adalah pemakan riba, makanannya haram, pakaiannya haram, melakukan dosa besar dan lain sebagainya. Nah, untuk doa orang tua apakah bisa tetap makbul bila sang orang tua termasuk orang yang melakukan dosa-dosa yang disebutkan di atas? Terima kasih atas jawabannya. Baik, jawabannya kalau kita sebagai orang tua, maka takutlah doa kita tidak dikabulkan. Ya. Sehingga kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah SWT, maka kita menghindari apa? Makan riba. Tapi kalau kita sebagai seorang anak, ya, maka tetap saja ya, kita minta orang tua kita mendoakan kita, bahwa ada mungkin syarat-syarat yang mungkin apa kita tidak tahu, atau barangkali memang ada penghalang-penghalangnya itu, ya, itu kita tidak tahu orang tua itu seberapa besar udurnya, pengetahuan dia, ya, atau betul-betul nyandang belum, paham belum tentang apa itu riba dan sebagainya, ya. Alhamdulillah, jangan ketika ada penghalang kemudian meninggalkan usaha itu. Contoh begini, ada orang bertanya pada saya, Ustaz, doa itu kalau dikabulkan kan kalau tidak makan barang yang haram, yang subhat itu. Lah saya ini makannya tuh haram, makannya subhat. Itu enaknya gimana, kan? Apa saya tidak usah doa saja katanya, ya. Nah, itu dalil yang menyebutkan itu kan sebenarnya supaya kita meninggalkan yang haram, bukan supaya kita tidak berdoa, kan tidak? Jangan berdalil. Oh terus lagi ndonga, ya. Saya bilang, Mas, kowe digajuk apa ora ndonga kuwi? Ya. Gajukmu apa? Ya. Karena aqwal asbab li jalbil matlub wa daf'il makruh itu doa. Sesuatu yang paling dominan mendatangkan manfaat, menghindar dari madarat itu adalah doa. Kalau seorang tidak memiliki doa yang mustajabah, lalu modal apa dia? Ya, untuk mendapatkan apa yang jadi cita-citanya. Alhamdulillah, hadis yang dimaksud adalah apa ini? Tentang innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, dan seterusnya sampai Nabi kemudian menyebutkan summa dzakara rajulan yudul safara as'asa akhbara yamudu yadayhi sama ya rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa qudiya bi haram fa anna istajabu lidzalik. Nabi menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan panjang, ya, safar, musafir, doanya mustajabah sebenarnya. Kedua, as'asa akhbara, lusuh berdebu. Yang orang yang lusuh berdebu itu karena safar, maka doanya juga akan makbul. Ya mutu yadayhi sama, dia menengahkan kedua tangannya ke langit sembari mengatakan ya Rabb, ini merupakan adab terbaik dalam doa. Ya. Tapi sayangnya wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabu haram, minumannya haram, wa malbasu haram, bajunya dari yang haram, bangunnya haram, tumbuh dari yang haram, fa'anna istajabu lidzalik. Bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Pesan dari hadis ini bukan supaya kamu tidak berdoa, ya. Ojo ndonga kowe, bukan itu pesannya. Tadi pahami, pesannya apa? Tinggalkan makanannya haram supaya doa kamu makbul. Jadi jangan sampai dibolak-balik, ya. Jangan kemudian pesimis lah, wong tuwa terus rasa njaluk kondonga wong tuwa lah, ya. Atau misalnya mendengar orang tuanya mendoakan, ya Allah, semoga anak saya menjadi penghafal Quran. Tuh rasa ngono wong kowe sik mangan tiktok, jangan gitu, ya. Jadi bukan menghalangi orang tua untuk berdoa, tapi ya sebisa mungkin, ya, kalau sama orang tua kepepet gitu karena olah kita, itu harusnya intervensi di kita. Kalau bisa-bisanya Anda sudah berpenghasilan, membiarkan orang tua itu harus royo-royo kemudian dia harus mencari dengan cara yang riba misalnya, ya. Nah, itu upaya kita bagaimana memperbaiki keadaan orang tua, ya. Wallahu a'lam bishawab.